Hai guys, cerita ini terinspirasi dari komen ini. Makasih ya untuk kamu karena udah ngasih ide untuk dijadiin cerita. Buat kalian yang pengen idenya dijadiin cerita juga, yuk komen di bawah ide-ide menarik kalian. Selamat menonton guys. Aku harus ngomong apa nih di sini? Kalau aku salah ngomong, nanti bisa jadi masalah besar. Secara kan aku pejabat tertinggi di kota ini. Pasti semua orang di kantor polisi ini tahu aku siapa. Aduh, berat ini masalahnya. Lara mana sih? Kok dia nggak datang nolongin aku? Aduh. Selamat siang Pak Yudi. Ini kenapa sih? Saya sampai harus ke kantor ini. Kamu gak tahu saya ini siapa? Bapak adalah pejabat tertinggi di kota ini kan? Saya mohon maaf mengganggu waktu Bapak sebentar. Kalau begitu tolong dipercepat. Saya nggak bisa di sini lama-lama. Saya ini banyak urusannya. Saya nggak bisa di sini lama-lama. Baik. Jadi begini, saya hanya ingin bertanya sedikit tentang ibu Anda, yaitu Ibu Narawati. Gawat. Udah mulai langsung bahas ibu aja di polisi. Aduh, aku harus ngomong apa nih sekarang? Nanti kalau keceplosan terus keuanganku ikut diperiksa gimana? Kasus korupsiku bisa ketahuan juga dong. Aduh. Ya, kenapa dengan ibu saya? Seperti yang Anda ketahui, sejak 5 tahun yang lalu, kami mencurigai almarhum Bapak Anda menggelapkan dana pemerintah sebesar 100 triliun rupiah. Dan kami juga mencurigai bahwa ibu Anda selama ini membawa kabur uang tersebut. Dan sejak 5 tahun yang lalu juga, Ibu Narawati tidak diketahui keberadaannya oleh negara ini. Ya terus Anda mau tanya apa ke saya? Saya itu udah bilang juga dari dulu ya, saya nggak tahu ibu saya kemana, dan saya nggak ada sangkut pautnya dengan uang penggelapan almarhum bapak saya itu. Intinya ya, saya ini pejabat yang jujur. Saya ini teladan di masyarakat. Saya nggak tahu masalah apapun itu, pokoknya saya jujur. Pak, tenang dulu Pak. Saya belum selesai bertanya. Jadi Pak Yudi, tim kami mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak bisa kami beritahu namanya siapa, bahwa Ibu Narawati telah sampai di negara ini dengan identitas palsu. Jadi saya ingin mengonfirmasi kepada Bapak Yudi, apakah Bapak Yudi mengetahui perihal hal tersebut? Tidak, saya tidak tahu sama sekali. Saya udah bilang kan tadi, saya ini orang yang jujur. Saya ini adalah panutan di masyarakat. Saya tidak mungkin melakukan hal-hal seperti itu. Saya tidak mungkin melakukan kejahatan. Jahat itu apa? Saya nggak tahu. Pokoknya ya, saya mau pergi dari sini. Saya nggak bisa di sini lama-lama. Saya nggak bisa ditanya-tanya kayak gini. Pak, tunggu dulu sebentar. Saya masih belum selesai bertanya. Saya pokoknya tidak mau melanjutkan percakapan ini. Saya mau pulang sekarang. Saya ada urusan. Pak, ini demi negara ini, Pak. Bapak harus kooperatif dengan kepolisian. Saya mau pulang itu ya pokoknya. Aku harus cepat pergi dari sini sebelum semua kejahatan-kejahatanku diketahui oleh orang ini. Akhirnya dia datang juga. Pak Kelvin, ada apa Bapak kemari ke kantor sederhana ini ya? Bapak kan petinggi di kepolisian. Tidak apa-apa kok. Kebetulan aja nih saya mau cari kakak ipar saya.
Pak Yudi, ini ternyata kakak ipar Bapak. Ya ampun, maaf saya nggak tahu. Pak Yudi kok nggak bilang kalau ini adik ipar Bapak? Baru takut kan kamu sekarang? Sepertinya sudah tidak ada yang harus dibicarakan lagi kan dengan Pak Yudi? Sudah kok Pak Kelvin, tidak ada lagi yang harus saya bicarakan dengan Pak Yudi. Kalau begitu, saya boleh bicara berdua dengan kakak ipar saya? Boleh dong Pak Kelvin, silakan Pak Kelvin, saya permisi ya. Pejabat tertinggi di kota ini masih ada hubungannya dengan petinggi di kepolisian. Kalau kayak gini mah bakal susah mengungkap kasus korupsinya. Udahlah, saya mah cuma polisi biasa, mana bisa ngelakuin apa-apa. Untung aja kamu datang di saat yang tepat. Akhirnya aku bisa bebas dari masalah ini. Bebas dari mananya? Kita harus mengurus ibumu dulu. Iya, aku lupa. Kita harus ngapain sekarang? Kita ke rumahmu aja dulu. Kita harus ngomong sama Clara. Yes, tadi itu kenapa sih di mall? Kok tiba-tiba nenek pergi? Kok tiba-tiba ada polisi? Terus kok tiba-tiba ada papa juga di mall? Rencana aku buat beli tas jadinya batal kan? Ini kenapa sih sebenarnya? Mama, mana mama ya? Aku harus cari mama. Mama! Oi! Nak, kamu gak apa-apa kan, Nak? Nenek mana nenek? Papa? Mana papa? Mama, kok kayak panik gitu sih? Ini sebenarnya ada apa? Kenapa cuma aku yang gak tahu? Jawab pertanyaan mama dulu! Mana nenek dan mana papa? Nenek tadi pergi ninggalin aku sendirian. Terus papa ikut sama polisi. Sekarang mama yang jawab pertanyaanku. Kenapa tadi nenek ninggalin aku sendirian di mall? Terus kenapa tiba-tiba ada polisi yang nanya keberadaan nenek? Dan terus kenapa papa dibawa ke kantor polisi? Ini sebenarnya ada apa sih? Keluarga kita gak ada masalah kan, Ma? Kamu masih kecil, gak usah ikut urusan orang dewasa. Kenapa aku gak boleh ikut campur? Aku juga pengen tahu, Ma. Nenek gak bakal kenapa-napa kan? Nenek bakal terus ada di sini kan? Diam! Mama sekarang lagi stres banget, kamu gak usah banyak tanya. Sekarang kamu masuk ke kamar kamu dan gak usah ikut campur urusan orang dewasa. Yes, gak mau. Mama jawab dulu pertanyaanku. Bodyguard! Iya, Nyonya. Sekarang kamu bawa Feli ke kamarnya dan pastikan dia tidak bisa keluar dari kamarnya. Siap, Nyonya. Ayo ikut saya, Miss Feli. Mama, ini gak mau jawab, Ma. Maaf, Miss Feli, ini perintah dari Nyonya. Miss Feli nggak boleh keluar dari ruangan ini. Bukain nggak pintunya, bukain! Kenapa aku gak dikasih tau apa-apa? Nenek gak kenapa-napa. Cuma nenek yang ngerti sama keadaanku. Clara. Kelvin. Halo. Jadi gimana, Ibu? Masalahnya udah selesai kan? Gak perlu ada yang diurusin lagi kan? Belum. Masalahnya belum selesai. Masalah apa lagi yang harus kita urus? Kita harus memindahkan ibunya Yudi ke desa terpencil. Desa terpencil? Emang kenapa? Kenapa ibu nggak ke Amerika aja? Kenapa harus ke desa terpencil? Identitas palsu ibumu itu sudah diketahui oleh pemerintah. Kalau ibumu menggunakan identitas palsu tersebut, pemerintah bisa langsung menangkap ibumu saat itu juga. Kalau sembunyi di rumah ini bagaimana? Atau di apartemen mewahku yang lain? Tidak bisa. Semuanya tidak aman.
Ibumu harus segera disembunyikan ke desa terpencil. Pemerintah pasti sekarang sedang gencar untuk menyelidiki keberadaan ibumu. Apartemen mewahmu, rumahmu, itu tidak aman. Pasti akan diselidiki oleh pemerintah. Maka dari itu, tempat paling aman itu di desa terpencil. Ibu harus segera dikirim ke sana sampai masalah ini selesai. Emang kapan masalah ini bisa selesai? Aku akan berusaha untuk membuat identitas palsu baru lagi untuk ibunya Yudi, agar ibunya Yudi bisa beraktivitas lagi seperti sedia kala. Jadi, sebelum identitas palsunya keluar, ibunya Yudi harus hidup di desa terpencil. Dan ibunya Yudi tidak boleh terlihat mencolok. Mencolok itu maksudnya gimana? Ibumu tidak boleh terlihat kaya, agar tidak ada yang mencurigainya sama sekali. Aduh, mana ibu itu paling benci lagi kalau nggak bisa kelihatan kaya. Kalau ibu nggak mau gimana? Bisa bahaya. Ibumu bisa ditangkap lagi, dan kita semua bakal kena juga. Kasus korupsinya bakal kebongkar. Jadi, ibumu harus hidup sederhana di desa terpencil. Nanti kita kasih tahu ibu pelan-pelan ya, Pak. Kenapa jadi kayak gini sih akhirnya? Ada aja masalah di keluarga ini. Kelvin, terus gimana keadaan ibu di apartemenmu? Sampai kapan dia harus ada di sana? Tenang aja, aku udah suruh bodyguardku untuk jemput ibunya Yudi di apartemenku. Stres kali aku. Kenapa sih aku harus hidup tidak tenang kayak gini? Namanya juga resiko, Yud. Kita kan melakukan kejahatan, tapi dari kejahatan ini kita bisa jadi kaya raya. Kita harus terus melakukan ini, Yud. Bener kata Kelvin, Papa tenang-tenang aja ya. Papa jangan stres-stres, kan ada adikku yang bisa bantuin kita, Pak. Tapi aku bingung, kenapa ibunya Yudi bisa tiba-tiba diketahui keberadaannya oleh kepolisian? Jangan-jangan ada yang menyelidiki keluarga kalian diam-diam. Gawat! Jangan-jangan ibumu sudah dipasang alat penyadap. Bodyguard, kalau kamu sudah sampai di apartemenku, segera geledah barang bawaan ibu. Maksud kamu ada yang nyelidikin itu gimana? Ya mengikuti keluarga kalian diam-diam. Kepolisian itu tidak mungkin menyelidiki lagi keluarga kalian karena aku sudah memanipulasi berkas korupsi kalian. Berarti ini ada yang gak suka sama kalian. Ada yang diam-diam melaporkan kalian dan ingin menangkap kalian. Pastinya ada orang yang gak suka sama kamu, Pak. Kira-kira siapa ya orangnya? Jangan-jangan. Sebentar, ada telepon. Apa? Ada alat penyadap? Iya, Pak Kelvin. Saya menemukan alat penyadap di tas ibu ini. Sejak kapan ada alat penyadap di tas itu? Baik. Sekarang segera bawa ibunya Yudi ke rumahnya Yudi. Ingat, jangan sampai terlihat mencolok. Ibunya Yudi sekarang sedang dicari oleh pemerintah. Baik, Pak Kelvin. Mari, Bu. Ikut saya sekarang. Ibu sedang menuju ke sini, dan ternyata benar ada alat penyadap di tasnya ibu. Bisa-bisanya aku kecolongan. Sekarang kita tidak usah ngurus itu dulu. Kita urus dulu pemindahan ibu ke desa terpencil. Mah, akhirnya pelan-pelan kita bisa membalaskan dendam kita ke keluarga itu ya, Mah. Iya, Pak. Sebenarnya aku udah gak mau berurusan lagi dengan keluarga itu. Aku udah trauma banget sama mereka. Tapi ini demi keamanannya Putri, demi masa depannya Putri. Bener, Mah. Semoga proses penangkapan Nenek Feli berjalan lancar. Aku takut banget keluarga itu menggunakan cara kotor lagi agar Nenek Feli bisa bebas. Sepertinya itu udah pasti, Pak. Mereka kan punya banyak kenalan di pemerintahan. Sebentar, Mah. Lex. Kenapa, Lex? Raja, aku minta maaf banget ya, Raja. Kenapa, Lex?
Sepertinya Nenek Feli nggak jadi ditangkap ya. Kok kamu tahu Raja? Pasti mereka menggunakan cara kotor lagi agar Nenek Feli nggak ditangkap. Ya udah Lex, nggak apa-apa. Makasih ya kamu udah berusaha semaksimal mungkin bantu aku. Raja, aku jadi nggak enak sama kamu. Sepertinya mereka punya kenalan di kepolisian. Seluruh penyelidikan tentang Nenek Feli diberhentikan. Dan alat penyadap yang aku pasang di tas Nenek Feli itu juga dihilangkan. Aku sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Aku udah nggak bisa bantu kamu lagi, Raja. Mereka nggak pernah jerah yang menggunakan cara kotor. Ya udah Lex, kamu udah bantu aku semaksimal kamu. Mulai sekarang, aku bakal mengumpulkan bukti yang lebih banyak lagi agar mereka bisa dipenjara. Iya Raja, kalau kamu emang perlu bantuanku lagi, kamu bisa hubungin aku ya Raja. Aku sekarang harus balik ke Amerika. Iya Lex, makasih banyak ya Lex. Iya Raja. Kasihan sekali Raja. Padahal hidupnya sempurna sekali. Tapi cobaannya cuma di keluarga Feli itu. Mereka tidak jadi ditangkap ya Pak? Iya Mah. Sepertinya kita harus nyari kenalan di kepolisian agar kasus ini bisa ditangani dengan serius. Susah sekali memasukkan mereka ke penjara walaupun kita udah punya buktinya. Gimana ini Pak? Aku takut Putri kenapa-napa. Tenang aja Mah. Kita bakal memperketat keamanan untuk anak kita. Ibu, gimana keadaannya Bu? Benar-benar melelahkan sekali. Jantungku rasanya mau copot gara-gara mau ditangkap sama polisi itu. Tapi untungnya aku punya menantu yang adiknya kerja di kepolisian. Akhirnya kamu berguna juga ya Clara. Iya Bu. Kelvin, makasih ya kamu sudah membantu ibu. Iya sama-sama Bu. Inilah yang namanya keluarga. Kita harus saling membantu satu sama lain. Bagus. Pertahankan prinsip itu Kelvin. Yang penting sekarang masalahnya sudah beres. Aku sudah bisa berpergian lagi kan sekarang. Kenapa gak ada yang jawab pertanyaan ibu? Aku udah aman kan sekarang? Aku udah bisa ngajak Feli jalan-jalan lagi kan? Apa aja yang ngomong? Kok jadi aku sih? Aku juga takut ngomong sama ibu. Jawab pertanyaan ibu! Bu, masalahnya belum selesai Bu. Belum selesai bagaimana? Emang apa lagi yang harus diurus? Kelvin, kamu kan petinggi di kepolisian. Emang masalah apa lagi yang harus diselesaikan? Apa yang belum selesai? Masalahnya Bu, saya hanya bisa membantu ibu agar tidak tertangkap saja hari ini. Identitas palsu ibu sudah diketahui oleh pemerintah. Jadi saya harus membuatkan identitas palsu baru lagi agar ibu tidak bisa dilacak oleh pemerintah. Jadi ibu, sebelum identitas palsunya keluar, ibu harus bersembunyi dulu sekarang. Oh, yang penting aku masih bisa sembunyi kan di rumah mewah ini. Udahlah, gak apa-apa. Yang penting aku masih bisa hidup enak. Aku gak bisa tinggal di rumah ini. Pemerintah pasti bakal terus menyelidiki rumah ini. Terus aku harus sembunyi di mana? Di apartemen mewahmu masih bisa kan berarti? Berisiko juga Bu. Terus aku harus hidup di mana? Aku harus sembunyi ke desa terpencil gitu? Harus hidup miskin di desa terpencil itu gitu? Aku harus hidup di desa terpencil? Aku harus hidup miskin di desa terpencil? Gak mau. Aku gak mau. Aku gak bisa kalau aku gak kelihatan kaya. Aku gak mau. Aku gak mau. Bu, tapi ini demi keluarga aku juga biar gak ditangkep Bu.
Ibu harus sembunyi di desa terpencil biar aman. Iya Bu, ini demi Feli juga Bu. Gak mau, aku gak mau hidup miskin di desa. Aku ini lahir dari keluarga sultan. Suamiku pejabat tertinggi di negara ini. Aku gak bisa hidup miskin kayak gitu. Gak mau, gak mau. Bu, ini bukan masalah ibu mau atau nggak mau. Kalau ibu tetap berada di sini, kita semua bisa dalam bahaya. Kita bisa ditangkap karena kasus korupsi. Jadi ibu harus pergi ke desa terpencil sekarang juga. Mau atau tidak mau? Gak mau. Aku gak mau hidup di desa terpencil. Aku gak mau hidup miskin di sana. Di sana di desa itu gak ada mall. Aku mau hidup mewah. Aku mau hidup di kota. Aku gak mau ke sana. Aku gak mau. Bodyguard, cepat bawa ibu ini ke desa terpencil. Siap bos. Ayo ikut saya sekarang. Aku gak mau. Lepas, lepaskan. Nenek kenapa itu? Bodyguard, buka pintunya. Aku mencari nenek. Nenek. Yes. Aku harus hidup. Bodyguard. Kakiku kuat juga ya. Nenek. Nenek. Aku harus hidup di kota. Feli. Bodyguard cepat bawa ibu. Bawa ibu saya Bu. Feli. Cucu nenek Feli. Nenek mau diapain? Mas Feli cepat kembali ke kamar. Ayo Mas Feli. Jangan tinggalin nenek. Jangan tinggalin Feli. Hancur keluarga ini hancur. Ini masalah paling berat yang pernah aku tanganin. Semua pasti gara-gara Raja. Pasti dia penyebab kekacauan semua ini. Raja ya Raja, akan aku buat kamu hancur juga. Gimana guys videonya? Seru kan? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Oh ya, aku juga punya video-video menarik lainnya. Yuk tonton sekarang!